Kunjungan Liu Shaoqi di Indonesia. Presiden Soekarno merupakan sahabat lama masyarakat Tiongkok dan pendiri Persahabatan Tiongkok-Indonesia. Republik Rakyat Tiongkok didirikan pada bulan Oktober tahun 1949. Pada tahun 1950, Indonesia dan Tiongkok secara resmi menjalin hubungan diplomatik. Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno, termasuk negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Presiden Soekarno menjalin persahabatan yang mendalam dengan Mao Zedong, Perdana Menteri Zhou Enlai, dan para pemimpin generasi tua Tiongkok lainnya. Soekarno mengunjungi Tiongkok 3 kali dan disambut hangat oleh pemerintah dan masyarakat Tiongkok. Para pemimpin generasi tua Tiongkok juga diundang berkunjung ke Indonesia dan diterima hangat oleh Presiden Soekarno. Dapat dikatakan bahwa persahabatan antara Tiongkok dan Indonesia telah dibina dan dipelihara secara hati-hati oleh para pemimpin generasi tua kedua negara. Ini adalah harta berharga yang dimiliki bersama oleh kedua bangsa. Rakyat Tiongkok tidak akan pernah melupakan kontribusi besar Presiden Soekarno terhadap persahabatan Tiongkok-Indonesia. Pada bulan April tahun 1955, diadakan Konferensi Asia Afrika, atau disebut juga Konferensi Bandung, yang mempunyai peranan penting dalam perjuangan rakyat Asia Afrika untuk mencapai kemerdekaan dan pembebasan nasional. Dalam rangka peringatan 8 tahun Konferensi Bandung, Kepala Negara Republik Rakyat Tiongkok mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya. Presiden Liu Shaoqi, istrinya Wang Guangmei, dan Wakil Perdana Menteri, sekaligus Menteri Luar Negeri Chen Yi berangkat ke Indonesia untuk kunjungan kenegaraan. Mereka tiba di Bandara Kemayoran pada tanggal 13 April tahun 1963. Liu Shaoqi dan rombongan disambut hangat oleh Presiden Indonesia Soekarno beserta jajaran kabinet. Upacara militer dilakukan untuk menghormati kedatangan tamu negara tersebut. Pada upacara penyambutan di bandara, dalam pidatonya Liu Shaoqi mengatakan, "Indonesia adalah tempat lahirnya semangat Bandung. Semangat Bandung adalah semangat perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Rakyat Tiongkok akan bekerja sama dengan bangsa Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia dan mendorong kemajuan umat manusia." Liu Shaoqi dan delegasinya melakukan kunjungan kenegaraan selama 4 hari ke Indonesia, dari tanggal 13 hingga 17 April. Dalam kunjungannya, Shaoqi akan mengunjungi beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Dari Bandara Kemayoran, rombongan kemudian bertolak ke Gedung Istana Merdeka. Sepanjang perjalanan masyarakat sangat antusias menyambut kunjungan tamu negara. Setibanya di Istana Negara, rombongan disambut dengan penyambutan yang sangat meriah. Selain para penari tradisional, anak-anak presiden juga turut menyambut kedatangan mereka. Selama di Jakarta, Shaoqi dan rombongan berkesempatan untuk menyaksikan parade militer Indonesia. Alutsista canggih pada saat itu yang dimiliki Indonesia dipertontonkan ke publik, seperti pesawat bomber Tupolev Tu-16 dan pesawat jet tempur MiG-21. Setelah lawatannya di Jakarta, rombongan melanjutkan perjalanannya ke Bogor. Di istana diadakan jamuan makan beserta pertunjukan tari seni daerah untuk menyambut mereka. Dari Bogor, rombongan melanjutkan perjalanannya ke Bandung. Di Bandung, mereka akan mengunjungi gedung tempat di mana Konferensi Asia Afrika pernah dilaksanakan. Setelah kunjungannya di Bandung, rombongan melanjutkan lawatannya ke Yogyakarta. Di sana mereka akan mengunjungi Candi Borobudur. Presiden Shaoqi meneruskan perjalanan ke Bali. Di Bali mereka akan mengunjungi Istana Tampak Siring, serta berkeliling di beberapa tempat di Bali. Di sana penyambutan meriah sudah disiapkan untuk kedatangan mereka. Dari Bali, rombongan kemudian kembali ke Jakarta. Di Istana Merdeka, diadakan perjanjian kerjasama antara kedua belah negara. Pada jamuan perpisahan di Istana Negara, Presiden Soekarno memberikan Shaoqi sebuah hadiah berupa keris. Presiden Soekarno beserta jajaran pejabat pemerintah mengiringi kepulangan tamu negara itu di Bandara Kemayoran. Kunjungan tersebut sempat menjadi perbincangan hangat di dunia. Pasalnya saat itu sedang berada di puncak Perang Dingin. Cina dan Amerika Serikat serta negara-negara barat lainnya sedang dalam keadaan konfrontasi. Sedangkan Indonesia berada dalam keadaan posisi yang netral. Ada yang berpendapat bahwa kunjungan ini menunjukkan kedekatan hubungan antara Tiongkok dan Indonesia, sehingga kondusif untuk mematahkan kendali Barat atas Asia Tenggara.
Ada pula yang berpendapat bahwa kunjungan ini mengungkap kecenderungan komunis antara Tiongkok dan Indonesia dan tidak kondusif untuk mempertahankan Asia Tenggara. Namun kunjungan ini menjadi saksi sejarah, memperlihatkan persahabatan dan kerjasama dua pemimpin besar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.